Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudera. Nah, pada video kali ini kita akan membahas untuk tier list karakter terbaru di game One Piece Bounty Rush. Dimana di sini kita sudah kehadiran 3 bounty face baru secara langsung ya, yaitu ada Ichiji, Niji, dan Yonji. Ini adalah salah satu karakter bounty face yang bagus banget. Dan kalau kalian gacha, kalian juga bisa dapat gratis ya, cukup dengan cara daily login dan event-event. Nih gratis loh ya. Kalau kalian mau gacha pakai RD juga boleh yang di sini. Oke. Alright. Nah, kita survei dulu ya karakter-karakter apa yang dipakai oleh para player top global ya. Semoga aja yang kita cek itu bukan cheater dan bukan player yang mainnya kotor. Oke, kita cek dulu. Top 50-an lah ya, top 50-an. Wah, kalau yang LP ini dia GB cheater ya, player kotor ini. Yang LP ini loh, serius. Aku sering ketemu. Kita lihat Fahad aja ya, Fahad. Wih. Hujan B5 dan Rob Lucy. Wow, serius pakai Rob Lucy. Wah, menarik. Lafite, Esnek dan Sabo. Wow. Kayaknya sekarang car baru yang ekstrim itu rata-rata B5 ya. Dipakai ngepush. Tek Saudi, Hujan dan Sabo bintang 6. Wow, mantap. Itipso, Blueno dan Sabo. Wih, ini sih jaminan nyambut flag 1 ya, combo yang cukup bagus. Coba Jubi. Ini kayaknya Jubi nih mabaran Akatsuki ya, dari aliansinya banyak banget di top tier. Wih. Langsung ada Ichiji 170% bersama Sengska Musari. Wow, keren. Itu dia player-player yang aku sukai. Baru rilis karakter baru dipakai ngepush. GG bro, nggak bosan mainnya jadinya. Asuka, Jabra dan Roger. Wah, ini apa ini? Wah, kayaknya bukan tim sesungguhnya ya. Kita skip aja Asuka ya. Kujan dan Sabo bintang 5. Wow. Oke, combo hijau-hijau. Aku belum lihat Akainu ya. Akainu where? Wih. Langsung ada Niji bintang 5. Wow, bersama Guard Extreme. Di sini aku belum lihat Akainu loh. Where? Katanya Kainu habis adjustment broken gila, tapi ya rata-rata masih tetap pakai guard untuk attacker. Nah. Aduh, ini GG banget sih. Niji dan Akainu. Wah. Kayaknya udah layak ya karakter baru kita masuk tier atas buat ngepush. Ini orang-orang di top global pada pakai loh, top 10 terbaik loh. Sky, wih, Blueno dan Sabo ya. Oke, ini dari Cina ya, Hong Kong. Cina bener gak sih? Kujan dan Roger. Wow, masih ada yang pakai Roger ya? Padahal di sini hitungannya caranya nyusahin. Coba ini Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ini kayaknya dari Vietnam atau enggak dari Filipina. Sabo dan Kaido, wow. Tumben banget ada Kaido, padahal Kaido tuh samsak abis loh ya. Kita coba lihat yang dari Arab. Esnek dan Guard. Oke. Guard masih dominan ya, jadi most pick attacker. Kalau Akainu kayaknya belum terlalu deh. Coba kita lihat yang dari Korea ini, yang All Star. Sengs dan Esnik.
Iya sih, Snake lagi naik balik nih gara-gara Akainu. Tapi Akainunya yang make dikit. Tuh kan masih aja hijau-hijau. Padahal kalau Akainu meta banget, ini car-car hijau itu bakal hancur lebur ya, kecuali Sabu karena Sabu runner bisa kabur-kaburan. Kalau Kujan nggak bisa kabur. Kujan dan Sabo iya ya. B5 terus. Twice. Ah, ini tipu-tipu tuh, estek paling dipakai. Hitam. Kujan dan Gap. Oke. Defender terkuat memang sekarang Kujan dan Esnek sepertinya. Dominan sih yang aku liatin. Urus. Blueno dan Rob Lucy 174%. Wah, ini ngeri banget sih. Asli. Dan di liga sekarang udah balance ya. Elemen semuanya ada. Mau merah, biru, hijau, hitam dan putih ada. Esnek, Sengs gitu. Banyak. Hujan dan Sabo. Oke lah. Dan Akainu kayaknya tidak terlalu menjadi dominator di liga ya, Akainu. Guard. Ya, Akainu enggak sih. Masih tetap guard lebih superior. Oke lah. Ya udah, kita langsung aja masuk ke tier listnya. Surveinya sudah, kita udah bisa ngelihat potensi dari karakter-karakter baru kita. Nah, ini dia tier list kita. Oke, kita bakal rapin dulu ya. Di sini yang mendominasi itu adalah karakter runner. Jadi yang aku lihat dari tadi yang paling banyak adalah Sabo ya. Jadi Sabo ini kayaknya most pick di apa ya? Top tier kali ini most pick. Walaupun memang karakternya mekaniknya nyusahin dan kadang juga bisa bikin susah tim ya. Tapi nggak apa-apa. Karena memang Sabo ini cukup mengerikan, datang-datang nyabut bikin shield. Wah, itu udah jaminan satu flag ya. Kemudian di sini ada Kujan ya. Di sini ada Kujan most pick defender ya. Karena nggak ada defender lagi yang warna hijau yang setara Kujan. Bahkan untuk karakter Yonji kayaknya belum bisa menyaingi rotasinya Kujan ya. Karena Kujan rotasinya gampang, tinggal loncat aja pakai skill 1. Itu pun kalau berhasil. Lanjut lagi most pick ketiga. Yap, most pick ketiga adalah Snake ya. Ini dia. Kenapa tak bilang most pick? Karena satu-satunya defender saingannya Kujan yaitu Snake. Seperti yang kita lihat tadi, banyak yang pakai Snake itu buat lawan Akainu. Akainu tapi metanya tidak begitu mengerikan ya, biasa aja ternyata Akainu. Lanjut yang keempat, Garp. Yang kelima adalah Blueno ya, Blueno. Ya bener sih Blueno sih. Aku Rob Lucy kayaknya nggak begitu deh. Rob Lucy nggak begitu rame. Kita taruh aja Rob Lucy di sini di atasnya Sengs. Karena Rob Lucy di sini cukup gampang untuk nyari flag ya di era Kujan kali ini daripada pakai Sengs yang cukup sulit untuk di bagian rotasinya. Nah, ini baru tempatnya Sengs ya di sini. Kemudian ya Maes turun ya karena Snake sudah comeback to the meta. Lalu Roger juga turun ya, Roger udah turun karena di sini musuhnya Roger udah mulai banyak. Yap, Roger di sini. Lalu yang naik sekarang itu adalah Akainu. Ya, itu ada. Ini adalah alasan kenapa Roger turun karena Akainu naik. Ya, tapi Akainu di sini bukan most pick karakter ya, tapi pasti ada yang make di jajaran top 100 karena kita tadi surveinya di top 50 masih ada yang pakai. Alright, kemudian di sini karakter yang cukup wajib turun ya di tier S ini adalah Kaido ya. Kaido bener-bener hancur ya sekarang ya. Setelah adjustment tak kira bakal meta banget, ternyata biasa aja. Habis itu Jack turun ya, Jack sekarang udah agak sulit untuk meng-carry. Ada Akainu soalnya ya. Jadi yang hijau-hijau rada mundur dulu ya yang hijau. Kemudian di sini Jabra juga turun ya, nih ya. Jadi sorry banget buat temen-temen yang fans Jabra atau yang benar-benar mengandalkan Jabra.
Aku tidak bisa mempertahankan Jabra sebagai karakter carry di era sekarang karena memang udah susah banget. Masih mending pakai Albert karena musuhnya tipe buff defense itu banyak banget. Jadi gampang buat Albert untuk bermain. Lalu di sini tier S udah aman ya kayaknya ya, standar. Ada Lufinika is okay, masih usable. Ada Shanks Film Red masih usable, Roger masih oke, Kobe masih oke, Snake juga masih Snake siapa nih? Yamato ya, Yamato masih oke. Nah untuk tier A nih turun banyak nih yang tier A nih. Sekarang yang turun adalah Dory ya, Dory. Enggak, ini Brogy turun, Dory juga turun. Lanjut lagi yang turun sekarang di sini adalah Ulta Halloween. Yap, sekarang Ulta Halloween udah nggak ada yang make. Jadi selamat turun ya. Metamu sudah berakhir, dulu di atas dia. Sekarang udah di sini. Oke, untuk tier A seperti ini ya. Ini bagus-bagus nih rata-rata karakter. Ya. Oh ya, ini Luffy Extreme naik. Karena Akainu naik, counternya Akainu adalah Luffy Extreme. Jadi kalian bisa pakai nih. Walaupun mungkin agak sulit ya, tapi tetap bisa kok. Bisa. Oke, Kid and Law masih oke. Yap, seperti ini ya. Seperti ini. Ya udah, kita langsung masukin aja karakter terbaru yaitu Ichiji, Niji, dan Yonji. Oke. Untuk Yonji, defender dulu ya. Untuk Yonji di sini dia langsung masuk ke tier S paling bawah, yap, karena dia masih kalah saing sama Lufinika dan bahkan sama Kujan. Jadi untuk persaingan defender hijau di sini memang sangat ketat banget ya. Jadi kita taruh di sini. Lalu untuk Niji, yap, salah satu karakter runner dengan high mekanik yang cukup rumit. Dia kita taruh di bagian tier S paling atas. Nah, di sini. Kenapa tidak tak taruh paling atas? Karena di sini karakternya itu kalau misalnya yang make itu bukan player yang jago perfect dodge atau mekaniknya tinggi, karakter ini tuh bakal jadi beban. Apalagi kalau kalian koneksinya tidak stabil. Ya, ini susah banget makanya. Lanjut lagi ke karakter Ichiji. Nah, kalau Ichiji ini spesial sendiri ya. Ichiji langsung kita taruh di tier atas, bro. Ya, walaupun yang pakai dikit, tapi karakter ini itu udah sangat kuat banget dan memiliki jaminan untuk kalian ngekill banyak banget ekstrim. Mulai dari guard, hujan, sabu. Ini semua ekstrim baru itu di counter sama Ichiji. Tapi dengan catatan counternya itu counter ngekill, bukan counter nyabut flag ataupun counter tahan flag. Kalau kalian mau counter cabut flag, kalian bisa pakai Niji. Kalau kalian mau counter pakai pertahanan, nahan guard, nahan hujan, nahan sabu, kalian bisa pakai Yonji. Jadi bener-bener tiga karakter ini itu tiga-tiganya bertujuan untuk mengcounter Extreme Anniversary yang ke-6 seperti itu. Jadi di sini kalau kalian gacha worth it banget, berhubung juga bannernya lagi baik karena dia ngasih garansi satu karakter bounty fest random. Jadi kalau kalian dapat di antara tiga ini salah satu aja itu nggak apa-apa, itu worth it banget. Tapi kalau kalian dapat Ichiji, langsung upgrade ya, upgrade. Di sini itu Ichiji memiliki kemampuan seperti Jabra, tapi versi merah dan versi yang sangat lebih mengerikan lagi karena dia memiliki kekebalan efek buruk. Jadi ini kuat banget. Nah untuk Ichiji ini cuman kalah sama Snake. Sisanya dia libas habis semua gitu ya. Jadi karakter baru era sekarang memang strong banget sih. Oke, tier A masih oke ya. Ini untuk Ichiji kalau ditabrak King mati loh ya. King salah satu karakter yang masih oke. Lalu di tier karakter bagus di sini rata-rata masih oke lah ya, karakternya masih bagus. Yap, masih strong. Kemudian di sini yang cukup bagus di era sekarang ya, itu sekarang Sanji. Nah ini kita belum naikin karakter adjustment ya. Sanji sekarang adalah tier A, salah satu karakter runner yang cukup gila dan cukup memiliki mobilitas yang sangat GG.
Cuman kalau kalian pakai Sanji di liga, kalian nggak bakal gampang dapat MVP karena dia tipe runner yang support. Support itu biasanya poinnya kecil. Jadi kalau pengen di tier S itu minimal sering poin tinggi. Di Sanji tier A ya, paling atas. Kemudian karakter adjustment selanjutnya yaitu Ace. Ace yang lama, yang dari Commander. Wah, ini Ace itu di tier paling jangan dipakai ya. Karakter beban hancur. Nah, ini dia. Untuk Ace di sini benar-benar masih beban, tapi damage dari skill 2-nya masih oke. Jadi hitungannya Ace ini adalah karakter have fun. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke karakter Hina. Ya, Hina itu karakter yang memang sudah hina dari awal rilis. Dan nampaknya dia tidak terlalu mengubah meta ya. Taruh di tier jangan dipakai loh. Itu memang chartnya jelek banget sih. Kalau ada yang bisa bilang dia bagus, parah sih. Parah. Udah bagus karakternya bro, terlalu maksa. Mana ya hina ya, bener-bener hina loh, mataku sampai nggak bisa ngelihat saking hinanya loh. Hina. Ada cuy, memang hina ya karakternya ya. Waduh, hina mana ya, hina ya, soalnya dia nggak kepake bro. Apa dia nggak ada aura-aura di gambarnya ya, nampaknya seperti itu. Soalnya di sini smoker hoodie aja ada auranya. Wah, Hina hilang kayaknya ya. Jadi misal kita nggak ketemu karakternya Hina, dia itu bakal tak taruh di tier B sih. Iya, dia masih tetap susah makanya, nggak guna. Nahan Sabo aja nggak bisa masalahnya. Minimal maksimal nahan runner satu lah yang meta. Kayaknya dia nggak mampu. Wah, nggak ada ya. Ini smoker stampede aja kelihatan loh. Wah, aku cut dulu lah ya, aku cari dulu lah, bentar lah ya. Asli nyarinya susah banget loh, ini dia. Warnanya pink dan dia kecil banget loh ya, gelap lagi. Aduh, ini dia ya, di sini ya. Nah, ini aku taruh di tier beban, enggak sih, ya bagus aja sih. Heaven dia, Heaven. Tapi kalau mau buat menang di liga, aduh, jangan banget lah. Apa kita taruh di tier apa adanya ya? Asli hina itu tetap hina loh. Ya udahlah, kita taruh di beban aja lah. Asli ini beban banget loh cuy, beban banget parah, luar biasa beban. Aku mau maksa dia bagus Heaven pun aku pakai kagak Heaven cuy. Orang langsung mati disamperin sama musuh, bahkan disamperin Kujan aja meninggal ya. Gak berani aku taruh di Heaven sih, gak ada fun-funnya makanya, gak ada. Aduh. Oke, satu lagi nih, ada yang berubah dari tier list karakter beban ya. Jadi di karakter beban di sini ada salah satu karakter yang cukup oke untuk dipakai di liga di era Sabo, yaitu a Big Mom. Tapi tetap Big Mom ini jelek karakternya, cuman kalau make lumayan fun. Jadi bisa gangguin Sabo, bener-bener keganggu Sabo ya. Jadi kita taruh dia di tier Heaven. Banyak kok yang pakai Big Mom cuman buat ngonter Sabo ya, buat seru-seruan, ngilangin state-nya, nah, seperti itu. Big Mom. Kemudian Heaven sih ya masih Heaven semua ya, masih asik. Apalagi pakai Wuswu, nah ini enak nih. Lalu di era sekarang, oh iya ini Vagapang Lilith. Iya, Vagapang Lilith lagi banyak yang make. Dia termasuk karakter yang fun buat ngonter Sabo sama ngonter Kujan. Lilith fun banget. Oke, sebentar aku cek dulu di tier beban. Ya, nggak ada perubahan. Ini chart challenge battle. Oke, nggak ada perubahan. Untuk tier list karakter bagus Zoro di sini ya. Jadi Zoro itu bagus-bagus aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain di liga. Bagus sih karakter. Oke, jadi kayak gitu ya untuk tier list kali ini. Semoga membantu teman-teman yang mau main dan buat teman-teman yang mau comeback pengen tahu meta terbaru di era sekarang. Jadi meta terbarunya ya karakter-karakter seperti ini yang kepake,
dan mungkin yang bisa ngegendong di tim kalian. Jadi kalau kalian pakai boleh aja sih. Nih ya. Lumayan. Banyak karakter baru yang usable kok, mulai dari bounty point sampai bounty fest. Bounty point terbaru aja di sini nih. Have fun banget pakainya. Dan mereka bukan karakter jelek ya. Iya. Itu karakternya have fun banget, seru. Berbeda dengan karakter yang udah lama yang bener-bener beban, dan kalau dipaksain dengan mekanik tinggi pun tetap gak ngapa-ngapain ya, seperti karakter-karakter ini. Beban banget ya. Tapi ada aja yang makai di liga loh asli. Makanya tak taruh di beban karena udah pasti jadi beban gitu ya. Oke, jadi gitu aja ya untuk tier list kita kali ini. Ya, semoga membantu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.